Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, kita mau tetap bersuka cita dan bersyukur sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang baik dan tak pernah sekalipun meninggalkan kita, amin. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali datang. Kita mau bersama-sama sujud menyembah Tuhan kita yang besar. Kita mau meninggikan namanya. Dan untuk itu pada pagi hari ini kita mau bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Bapa, jika kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu dan semua karena kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan pada kehidupan kami, pribadi lepas pribadi untuk bersama-sama berkumpul Tuhan. Kami mau datang, ini kami anak-Mu, mau bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Kaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang menjamah, melawat setiap hati kami. Kau yang melingkupi Tuhan kami. Sehingga kami boleh bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami aturkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau datang. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Sungguh Kau Allah yang besar, Kaulah Allah yang ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau tinggikan Kau, kami mau agungkan nama-Mu Yesus. Terpujilah Tuhan. Sama-sama kita katakan. Sungguh besar setia-Mu, bagimu-lah segala pujian kami, Yesus, dan kemuliaan. Mari sama-sama kita datang, kita tinggikan namanya. Haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih. Kesetiaan-Mu nyata dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Benar Tuhan bahwa tiada satu kata pun yang bisa ungkapkan kebaikan-Mu. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu-lah segala pujian kami, lah pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita tinggikan namanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
lagi kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita sembah Dia. Haleluya, lebih dalam ku menyembah, sebab kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran selamanya, Kau yang layak ditinggikan dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita, sebablah Dia Allah yang layak disembah, Dialah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Yesus, inilah segala penyembahan kami Tuhan, kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, ku bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang baik dan dahsyat selamanya. Ku tinggikan nama-Mu, ku agungkan Kau Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sebab darah-Mu telah tercurah bagi kehidupan kami. Tuhan, Kau telah rela mati bagi kehidupan kami Yesus. Kami telah terbebas dari belenggu dosa, semua karena kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Tinggikan nama-Mu, ku agungkan Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, Tuhan. Selamanya ku kan menyembah-Mu, selamanya kami akan mengiring-Mu Yesus. Tuhan, Kau lihat setiap hati kami Bapa. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami memiliki Allah yang setia, memiliki Allah yang dahsyat, memiliki Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang tak pernah kami pikirkan sebelumnya. Tuhan, Kau tahu segala pergumulan kami Tuhan. Kau tahu segala apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kami saat ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk selalu menaikkan ucapan yang terbaik hanya bagi-Mu saja Bapa. Tidak hanya ketika kami sedang susah, tetapi ketika kami sedang senang juga kami mau tetap belajar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau selalu meninggikan nama-Mu, sebab Kaulah Allah yang layak ditinggikan, layak disembah dan layak dipuji. Oh Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan lebih sungguh lagi kita katakan, ku tinggikan nama-Mu Tuhan,
ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh, haleluya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala apapun Tuhan, segalanya lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Yesus Tuhan, layaklah Kau Tuhan, Yesus, Yesus. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan, kami mau serukan nama-Mu Yesus. Terpujilah Kau Allah yang manis, Kau Allah yang besar. Sebab itu kami mau bersama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Kami siap lebih lagi meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab Kaulah Allah yang layak, Kaulah Allah yang mulia Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya sapa shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita mau lebih bersemangat. Amin. Sebab Tuhan Yesus telah mati dan mencurahkan rohnya bagi kita semua untuk melepaskan segala belenggu dosa yang ada dalam diri kita. Amin. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dimanapun kita berada saat ini. Dan kita katakan anggur baru tercurah. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama kita katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan, saat pembebasan tiba. Sebab di dalam namanya belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan hey, hey.
mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita kembali mempersiapkan hati kita. Kita mau datang dengan segala pujian kita, segala penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Inilah Tuhan segala pujian kami. Kami bersyukur sebab Kau Yesus telah mati untuk kami, menggantikan kami di atas kayu salib. Sebuah pengorbanan yang luar biasa Tuhan, yang tak bisa kami bayar dengan apapun juga. Tetapi Kau rela mati bagi kami dan kami bersyukur Bapa. Yesus, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat kami. Yesus telah mati bagiku, Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Sebab bagimu Tuhan, bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagimu. Kita angkat kita dan kita katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus mati bagi kami. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku, Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Sebab bagimu Tuhan segala pujian kami. Dia
Terlebih kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Engkau berkenan untuk menyambut kami. Engkau berkenan untuk menerima segala pujian, penyembahan dan hidup kami. Tiba saatnya kami akan menenangkan diri kami. Duduk di bawah kaki Tuhan. Supaya firman-Mu berbicara untuk kami semuanya. Karena kami sadar hari-hari ini adalah hari dalam kesukaran. Kami butuh firman Tuhan. Kami butuh kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami menaklukkan kehidupan kami dalam kuasa Yesus Kristus. Roh Kudus ambil alih segala sesuatu. Dan kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom untuk kita semuanya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Saya yakin bahwa kita semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari langsung saja saya mengajak kita melihat di dalam Alkitab kita yang terambil dalam Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Amin. Supaya kita dapat memahami apa yang Tuhan mau katakan bagi kita semuanya, saya memberi judul, janganlah tawar hati. Kalau kita melihat dalam terjemahan baru, memang seperti ini bunyinya. Tetapi saya mencoba membandingkannya dengan terjemahan yang lain, supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang ayat ini. Saya membandingkannya dengan versi terjemahan lama yang berkata begini. Jikalau pada masa kesukaran tawarlah hatimu, maka kuasamu pun akan lemah adanya. Satu versi lagi yaitu dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Semoga Bapak Saudara sudah mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang ayat ini. Nah, tetapi sadar atau tidak, seringkali termasuk saudara dan saya, ya, seringkali bermasalah dengan namanya persoalan pergumulan. Kita seringkali lebih dahulu tawar hati, ya. Karena kenapa? Ya, karena ketika kita melihat masalah, kita menganggap masalah itu besar, secara spontanitas seringkali kita masuk ke dalam tawar hati. Dan firman Allah katakan ketika kita menjadi tawar hati atau ketika kita menjadi putus asa, kekuatan kita akan menjadi kecil atau menjadi lemah. Putus asa adalah keadaan yang mestinya itu tidak terlalu parah. Tetapi karena kita jatuh dalam keputusasaan yang semula tidak begitu amat parah, akhirnya terasa menjadi lebih berat, bahkan menjadi gawat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting hari ini kita belajar supaya kita tidak terjebak dengan namanya tawar hati. Karena ketika kita menjadi tawar hati, kekuatan kita menjadi kecil atau kita menjadi orang yang lemah. Jikalau kita membandingkan antara orang dewasa dengan anak-anak kecil, katakanlah diberi beban 3 kilo. Bagi orang besar, bagi orang dewasa, 3 kilo merupakan perkara kecil.
Jika itu merupakan latihan beban, saya percaya mayoritas orang dewasa akan gampang mengangkat beban itu berkali-kali tanpa merasa kelelahan. Tetapi beda dengan anak kecil, ya. Orang tua seringkali berusaha mencegah anak-anaknya untuk memberikan beban, dan 3 kilo itu juga merupakan beban yang dianggap cukup berat bagi anak kecil. Di sini kita bisa melihat sebenarnya banyak orang ya lebih cenderung membesar-besarkan masalah. Menganggap pergumulannya terlalu berat. Merasa hidupnya lebih susah ketimbang orang lain, ya. Itu sebabnya, saudara, seperti halnya yang pernah dialami Ayub. Dia berkata dalam pasal 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Senada dengan bagian firman Tuhan yang lain yang terdapat dalam Matius 9 ayat 29 berkata begini, jadilah padamu menurut imanmu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah mencoba untuk membesar-besarkan masalah, bahkan membanding-bandingkannya dengan orang lain. Merasa beban kita sangat lebih besar, orang lain bukanlah apa-apa. Kekasih Tuhan, itu sebabnya hari ini kita belajar supaya kita tidak menjadi tawar hati. Karena harus kita sadari yang namanya masalah, persoalan, bahkan masa-masa yang sukar seperti ini tidak bisa kita hindari. Ya, kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan angkat semua masalahku. Karena kalau kita berdoa seperti itu, sebenarnya sama dengan kita berdoa, Tuhan cabutlah nyawaku. Karena tidak ada orang yang luput dari yang namanya masalah. Selama kita hidup, yang namanya kesesakan, yang namanya persoalan, yang namanya pergumulan dan sejenisnya selalu ada dalam kehidupan setiap orang, termasuk saudara dan saya hari ini. Ya, itu sebabnya sangat penting firman Tuhan harus terjadi dalam kehidupan kita. Jangan tawar hati, jangan putus asa, tetap jaga hati, percaya bahwa Tuhan selalu punya jalan keluar untuk setiap masalah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, bahwa ketika kita dicobai, atau ketika kita punya masalah, atau ketika kita punya pergumulan, Tuhan yang mengizinkan masalah itu terjadi. Pada saat yang sama akan memberikan kepada kita jalan keluar. Amin. Dan bagian terakhir dari ayat ini dikatakan sehingga kamu, saudara dan saya dapat menanggung segala perkara itu. Jangan tawar hati. Tidak ada gunanya. Karena kekuatan kita semakin kecil. Seharusnya kekuatan kita cukup. Tetapi ketika kita menjadi tawar hati, kita tidak bisa menangani masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ada hal yang luar biasa, firman Tuhan juga berkata di dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa segala permasalahan yang terjadi, segala perkara yang ada dalam kehidupan kita, firman Allah katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk pergumulan, termasuk dalam masa yang sukar, termasuk ketika engkau kesesakan, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Bisa katakan amin? Amin. Ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, sekarang kita menghadapi masalah. Saat ini kita menghadapi pergumulan. Tapi firman Allah telah berkata sedemikian rupa. Sehingga kita punya keyakinan bahwa nanti oleh karena anugerah, pertolongan dan firman Allah, kita pasti melihat jalan keluar. Kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita.
Dengan demikian, kalau kita percaya firman Allah, kekuatan kita tidak menjadi kecil lagi. Tetapi justru kekuatan kita akan bertambah, bertumbuh, dan masa kesesakan itu hanya sementara saja. Dan kita menerima kemenangan dari Tuhan. Kekasih Tuhan, masa kesesakan atau masa yang sukar. Berbicara tentang masa, itu bisa disamakan dengan yang namanya musim. Juga bisa disamakan dengan keadaan yang sementara. Firman Tuhan juga berkata bahwa segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Artinya kalau kita bertahan dalam waktu-waktu tersebut, kita pasti dapat melampauinya. Kita dapat melewatinya. Amin. Contoh. Di Indonesia, terlepas dari ketidakaturan cuaca, kita mengenal ada 2 musim. Setelah musim panas, lalu masuk ke musim hujan. Setelah musim hujan, kembali ke musim panas. Yang artinya di Indonesia, ya, kalau dalam pengertian yang lurus, yang tegas, tidak mungkin musim hujan akan terus berlangsung sepanjang tahun. Pasti ada namanya musim panas. Sekalipun mungkin durasinya sudah berubah-ubah karena pengaruh beberapa faktor di alam semesta ini atau di dalam dunia ini. Ya, nah seperti halnya juga setelah hujan pasti ada pelangi. Atau setelah hujan, hujannya pasti reda. Ya, ada waktu di mana kita tidak lagi kehujanan. Atau ya hari ini pagi nanti akan berputar begitu saja, siang menjadi malam. Tidak mungkin malam terus ya, kecuali kalau dunia sudah kiamat. Itu sebabnya waktu atau masa, ada batasan tertentu. Bertahan karena Allah telah memberikan janji, ada kekuatan, Allah turut bekerja, kita akan mendapatkan kemenangan pada waktunya. Tetapi Bapak Saudara, hari-hari ini kita masih terus disibukkan dengan info corona. Ya. Belum lama kita mendengar bahwa India sudah masuk gelombang yang kedua apa ketiga, yang menyebabkan satu hari bisa mati sekian 2.000 jiwa lebih. Terus bertambah, ya. Belum negara-negara yang dikatakan dulu pernah selesai coronanya, ternyata masuk pada gelombang yang ketiga. Dan ini sebabnya kenapa pemerintah mendorong supaya warga Indonesia jangan mudik dulu. Karena mudik akan membuat proses penularan virus corona semakin cepat. Dan kita tidak akan pernah bisa memutuskan mata rantai corona. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa ada banyak orang terjangkiti. Mereka menderita, ya. Sebagian Tuhan izinkan dipanggil pulang, sebagian bertahan dalam sakit penyakit, tetapi kemudian akhirnya sembuh. Tetapi ada yang tidak kena corona, tapi ketika mendengar berita corona, merasa ketakutan, kecil kekuatannya, kemudian gara-gara ketakutan membuat beberapa orang akhirnya mengalami sakit penyakit. Dan beberapa yang lainnya karena tidak kuat dengan informasi yang semakin bertambah, berakhir kepada kematian. Kekasih Tuhan, sekali lagi, kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Dengan kata lain, kebalikannya, kalau kita tidak tawar hati, kita percaya kepada Tuhan, kepada kuasanya, kepada firman-Nya, kita percaya dalam masa-masa kesesakan, justru kekuatan kita akan makin bertambah. Amin. Nah, Amsal 24 ayat 10. Apa yang kita bisa dapatkan di sini? Yang pasti bahwa firman Tuhan menginginkan kita untuk memiliki sudut pandang yang benar terhadap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus memohon, kita harus meminta supaya sudut pandang Tuhan itu menjadi bagian dari cara berpikir kita. Sebab kalau kita salah berpikir,
Kalau sudut pandang kita salah, maka segala sesuatu akan berada dalam posisi dan arah yang salah. Baik destiny maupun masa depan kita yang tidak sesuai dengan janji firman Tuhan. Karena semuanya adalah pilihan. Itu sebabnya supaya kita tidak menjadi tawar hati. Ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, mari kita melihat di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Amsal 3 ayat yang pertama berkata begini. Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Berkata begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi poin yang pertama supaya kita bisa memahami dan tidak mengalami tawar hati. Kita harus mengerti satu hal ini. Bahwa segala sesuatu ada waktunya. Badai pasti berlalu. Firman Allah jamin pencobaan yang diizinkan, masalah yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Kemudian Tuhan pasti sediakan jalan keluar ketika kita mengalami pencobaan. Ya, mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ada hal yang menarik yang harus 1 Korintus 11 ayat 13. Oke, ya. Lihat bagian terakhir, bagian B. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan pencobaan, masalah, perkara terjadi dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau ialah bahwa jalani musim kehidupanmu. Jalani waktu-waktu yang Tuhan izinkan dengan setia. Supaya kamu dapat menanggungnya. Yang artinya kalau ada masalah, masalah itu bukan untuk dihindari. Jangan pernah lari dari masalah. Tetapi yang Tuhan mau, tanggunglah masalah tersebut. Hadapilah masalah tersebut. Karena ada kasih karunia yang akan diberikan kepada setiap orang percaya yang mau setia dalam setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Kalau kita mengerti bagian pertama ini, supaya kita tidak menjadi tawar hati, yaitu bahwa segala sesuatu ada waktunya, maka kita akan gampang untuk melewati setiap masa persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita. Hadapi masalah, jangan pernah lari dari tanggung jawab. Atasi dan jadilah orang yang bertanggung jawab. Maka engkau akan berkemenangan, bukan orang yang kalah. Yang kedua, hal kedua yang harus kita mengerti supaya kita tidak jatuh dalam tawar hati. Mari kita lihat dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat 3 dan 4. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lihat ayat yang keempat. Ya, di situ ada kata matang dan ada kata sempurna. Dalam bahasa aslinya itu dipakai kata yang sama. Yaitu teleios. Jadi teleios dalam Alkitab kita diterjemahkan dewasa, juga diterjemahkan dengan sempurna. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara yang harus kita fahami supaya kita tidak menjadi tawar hati ketika menghadapi pergumulan adalah bahwa Tuhan mau lewat masalah kita menjadi dewasa.
Itu target Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ketika firman Allah berbicara tentang engkau menjadi sempurna, itu sedang berbicara kamu harus dewasa. Jangan menjadi anak kecil lagi. Ya, saat ini masih banyak anak-anak yang sekolah secara online. Ya, dan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang tua. Yang tidak mau repot-repot, maka orang tua akan mengambil alih segala tugas si anak. Sekarang pertanyaannya, kalau orang tua yang handle pekerjaan, tugas anak-anak, siapa yang akan menjadi pintar? Apakah anak? Enggak, orang tua. Anak akan tetap bodoh. Siapa yang akan lebih terampil? Apakah anak-anak? Enggak, orang tua. Anak-anak tidak mengalami ekskalasi dari kemampuan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika ada masalah, kita harus memahami dan menyadari hal ini. Bahwa Tuhan mau kita semakin dewasa, semakin sempurna di dalam Tuhan. Kedewasaan tidak berbicara tentang umur, tetapi berbicara tentang reaksi kita dalam menghadapi kesulitan, tantangan dalam hidup ini. Itu berbicara tentang sekali lagi perspektif, cara berpikir, sudut pandang kita. Karena ketika kita berpikir, ya, cara berpikir kita akan menentukan reaksi, keputusan yang akan kita ambil. Benar atau salah, segala keputusan yang kita ambil tergantung kepada reaksi kita masing-masing. Sekali lagi, hidup itu berbicara tentang pilihan. Tetapi Tuhan mau melatih kita dalam segala persoalan, permasalahan, supaya kita bisa mengambil kebijakan. Dan keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar. Karena Tuhan melatih kita dalam segala permasalahan kita. Itu sebabnya kenapa salah satu alat dari selengkap senjata Allah itu adalah ketopong keselamatan. Kenapa? Karena pikiran itu penting Bapak Ibu Saudara. Pikiran harus dijaga. Pikiran harus bebas dari semua yang jahat. Ya, panah api dari si jahat. Berbicara juga tentang gosip, fitnah ada di sini, hoax dan lain sebagainya. Menyerangnya di sini. Itu sebabnya pemikiran kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau melatih kita dalam segala pergumulan permasalahan untuk kita dewasa. Sehingga segala keputusan hidup yang akan kita ambil merupakan keputusan yang dewasa. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berbicara tentang jangan tawar hati. Tuhan mau, mari kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Sebagai ayat terakhir. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Firman Allah berkata begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang ketiga, setelah yang pertama kita sadar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa masalah justru akan mendewasakan kita. Yang ketiga, Tuhan mau supaya kita punya kualitas iman seperti emas yang murni. Emas yang murni tidak akan takut lagi dengan yang namanya api. Bahkan semakin kena api, semakin murni kualitasnya. Berbeda dengan kualitas iman yang sama dengan rumput kering. Takut dengan api pasti. Itu sebabnya ketika orang yang punya iman seperti rumput kering, maka tidak heran ketika menemukan masalah akan lari, akan sembunyi, akan mengkambing hitamkan orang lain. Gampang kecewa, gampang menyerah. Kenapa? Imannya tidak murni.
Imannya gampang untuk dibakar oleh permasalahan di dalam dunia ini. Mereka tidak berani mengatasi masalah. Mereka akan lari sejauh mereka dapat lari. Berbeda dengan emas murni. Ya, itu sebabnya Bapak Saudara, emas yang paling murni adalah emas yang mengalami pembakaran, ujian relatif lebih lama. Semakin sedikit waktu yang dipakai untuk memurnikan emas, semakin kecil nilai karat dari emas itu. 24 karat adalah kadar tertinggi dari sebuah emas. Dan itu butuh proses yang lebih lama. 18 karat butuh waktu yang lebih sedikit. Lebih sedikit lagi apalagi 1 karat, sekarat. Nah itu hanya butuh waktu yang singkat. Di sini kita bisa melihat bahwa mohon maaf. Dalam pandemi corona ini tidak sedikit orang Kristen yang imannya sekarat. Hanya 1 karat. Ya, kenapa? Baca firman Tuhan nggak pernah. Mut-mutan kalau hati senang dibaca. Ya, kalau doa malas-malasan. Paling cuma ingatnya doa makan. Ya, kalaupun mau pergi kemana-mana, ya daripada lebih baik gitu ya. Susah untuk percaya kuasa Tuhan. Ya, bahkan kalau ke gereja itu pun kalau ingat, kalau nggak ngantuk, kalau bisa jangan ke gereja. Ya, nanti online lah bisa ditonton kapan saja. Masalahnya semakin diundur, semakin kita tidak menghargai waktu bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi orang percaya, orang Kristen yang tangguh, kuat, tidak mudah kecewa, tidak gampang untuk menjadi putus asa. Mari mulai hari ini kita mengubah sudut pandang kita. Tuhan mau kualitas imanmu dan kualitas iman saya menjadi seperti emas yang murni. Jangan sampai kita tawar hati karena kekuatan kita akan semakin kecil. Tetapi tetap berharap kepada Tuhan, percaya segala sesuatu ada waktunya. Masalah justru membuat kita dewasa dan justru masalah membuat iman kita semakin teruji. Tetap bersemangat untuk menghadapi pergumulan. Sebab kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kiranya firman Allah menjadi berkat untuk kita semuanya. Saya mengajak kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang petugas perjamuan untuk tampil ke depan. Saya mengajak kita untuk sebelumnya menyerahkan perjamuan kudus ini dan firman Allah yang telah kita terima. Saya minta Bu Sulia akan memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berada sebagaimana kami ada semua karena anugerah kemurahan-Mu. Tuhan Yesus terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Tuhan bentangkan bagi kami. Pimpin kami Tuhan untuk kami boleh semakin lebih-lebih lagi Allah mencari-Mu. Dan kami rindu hidup di dalam perkenanan-Mu. Tuhan kami menyerahkan perjamuan kudus pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan ampuni segala sesuatu dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan mendapati hati kami benar-benar hati yang siap. Hati yang siap untuk diberkati, dipulihkan di dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyerahkan sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita akan dengar firman Tuhan. Untuk kita memahami mengapa kita melakukan perjamuan kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sementara roti dan cawan akan dibagikan dan dipersiapkan, mari kita angkat pujian berikut ini. Karena salib. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan, milik-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu Tuhan, amin. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat. Engkau berkuasa, amin. Haleluya, sanggup melakukan mukjizat. Engkau berkuasa, melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita mengangkat roti di tangan kanan. Dan sebelum kita memakannya, inilah firman Tuhan bagi kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita pindahkan cawan ke tangan kanan, sementara tangan kiri kita di depan dada. Sebagai tanda kita berserah kepada Tuhan. Sebelum kita meminum cawan ini, inilah firman Tuhan bagi kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Besar anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu, hidupku diselamatkan. Aku berharga bagimu. Haleluya Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu, ku terima dalam nama Yesus yang mengasihi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Hidupku menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, besar setia-Mu, besar kasih-Mu bagiku untuk selama-lamanya. Haleluya, Yesusku. Dalam nama-Mu ku percaya, ku telah diselamatkan. Hidupku berharga bagimu Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Yesusku, Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Engkau segalanya, tujuan hidupku. Oh, haleluya. Haleluya. Pujian naikkan, sembah ku panjatkan. Engkau yang layak, layak, layak Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Waktu selanjutnya serahkan kepada WL untuk berdoa bagi kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Di dalam segala kesesakan ataupun permasalahan, kita mau belajar untuk tidak pernah untuk tawar hati, supaya kita bisa kuat, dewasa, dan kualitas iman kita semakin bertambah. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan menutup ibadah kita. Mari sama-sama kita katakan, sebab Kau besar Allah. Sebab Kau besar
tiada seperti Engkau. Sungguh tiada seperti-Mu Yesus, tiada seperti, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami percaya bahwa tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji hosana bagimu ya Tuhan. Engkau Raja, Engkau Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Anugerah-Mu luar biasa untuk kami hari ini. Karena Engkau berkenan untuk kami hampiri dalam kekudusan. Hadirat-Mu mengubah hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja ketika kami menyembah Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah mendapatkan penghiburan. Yang miskin berkat Tuhan dicurahkan. Yang mengalami pergumulan, kekuatan dan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kemenangan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang telah melayani sampai hari ini. Jadilah mereka tidak akan pernah sia-sia. Berkat-Mu tercurah untuk mereka semuanya. Tuhan, kami bersyafaat pada negara kami. Tolong Tuhan pulihkan. Tolong Tuhan sembuhkan negeri ini. Ampunilah dosa bangsa ini yang besar. Kami rindu Tuhan. Terjadi lawatan Tuhan atas negeri kami. Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Semua pulau-pulau Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Juga tambah-tambahkan hikmat, akal budi. Segala yang diperlukan oleh pemimpin bangsa ini. Supaya dapat menyelesaikan problem yang sedang terjadi. Tolong berkati kehidupan mereka bersama-sama dengan orang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang Engkau panggil untuk menjadi berkat atas Indonesia. Terima kasih ya Tuhanku. Berkati juga anak-anak-Mu dalam pergumulan, yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami bersepakat biar kuasa biru-Mu dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu. Saat ini juga kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Segala kuasa sakit penyakit kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan anak-Mu yang lain. Baik mungkin dalam masalah pekerjaan, usaha, rumah tangga. Dan apapun itu Tuhan. Tuhan sumber jawaban. Itu sebabnya kami percaya. Karena hidup kami bukannya kami lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam kami. Engkau tahu persis apa yang kami perlu. Dan Engkau menyediakan jalan keluar, kemenangan untuk kami dapat meraihnya. Sebentar kami juga mengingat, menyerahkan persepuluhan dan persembahan lainnya Tuhan. Sebab apa yang kami punya semua berasal dari Tuhan. Kami setia dalam perkara kecil. Dan biar Tuhan tahu hati kami. Kami mau menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Pekerjaan Tuhan semakin maju. Nama-Mu semakin dipermuliakan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami akan
rumah kami masing-masing, lakukan aktivitas kami selanjutnya. Karena kami diberkati. Itu sebabnya Bapak Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat ini. Haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghibur di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.